Beginilah kondisi pondok pesantren di gedung tataan yang kini terlihat sepi. Tidak ada aktivitas belajar mengajar yang biasanya berlangsung di tempat ini. Menurut warga sekitar, pondok pesantren ini berhenti beraktivitas sejak kasus penganiayaan oleh oknum pimpinan ponpes mencuat. Bahkan, korban yang dianiaya diketahui bukan santri di ponpes tersebut. Menurut Denny, tetangga korban, setelah kejadian itu, semua santri sudah pulang ke rumah masing-masing sejak hari Minggu. Pondok pesantren ini diketahui sudah berdiri selama 4 tahun. Namun, pemilik ponpes yang menjadi terduga pelaku penganiayaan disebut warga tidak ramah dan cenderung tertutup. Jumlah santri di pondok ini pun hanya sebanyak 6 orang dan tidak ada yang berasal dari warga sekitar. Hingga kini, terduga pelaku penganiayaan masih belum tertangkap. Di lingkungan ya tidak ada, cuman sosialisasi masyarakat tidak ada, cuman ya dari datang pulang entah dari mana ya masuk kamar, ngobrol-ngobrol pun belum pernah, istilahnya ngobrol lama apa atau gimana gitu loh. Ya setahu saya tidak ada ya, murid itu ya kesehariannya paling menyapu, terus sholat ya sholat mereka. Ya belajar pun masing-masing, mengaji masing-masing. Oh, ya, tidak ada gurunya, tidak ada ini ya. Terus untuk santrinya sendiri ada? Ya berjumlah 10 orang, nggak lebih, kurang dia mau. Sekarang ini kejadian ini 6 muridnya. Nggak ada yang dari wilayah sini, kampung sini? Tidak ada. Terus udah berapa lama pondok pesantren ini berdiri, Bang? 4 tahun kurang lebih. Ya sosok saya, dia terlalu sombong lah dengan ini, masyarakat ini. Lebih tertutup nanti. Tertutup, iya. Berarti tidak pernah berbaur dengan masyarakat lingkungan? Tidak pernah. Ya gotong royong pun di kampung sini tidak pernah. Dia paling gotong royong sama muridnya sendiri, bersihin halaman dia sendiri. Lingkungan sendiri. Terus untuk dengan kejadian ini aktivitas pondok ini tutup atau seperti apa nih? Ya sementara ini muridnya pada pulang semua. Untuk terduga pelakunya sendiri? Menghilang, masih diselamatkan lah kata sama kerabatnya. Belum diamankan oleh pihak kepolisian? Belum. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesawaran menjelaskan, korban telah mendapatkan pendampingan dari pihaknya secara intensif pasca kejadian. Kejadian tersebut untuk anak kita MRA sudah kita adakan pendampingan, yaitu pendampingan visum di Rumah Sakit Bayangkara yang kami melalui UPT kami, UPT PPPA, di mana dinas kami ini ada UPT PPA yang ada di kantor kami. Jadi sudah melakukan pendampingan visum et repertum di Rumah Sakit Bayangkara pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2015. Untuk selanjutnya akan dilakukan pendampingan psikologis bagi anak tersebut. Jadi selain kita harus menentukan bahwa anak itu benar-benar sehat, kami juga sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran untuk memastikan, untuk kontrol kembali ya, karena obat-obatnya menghabis, anak-anak masih tampak memar ya, luka-lukanya belum sembuh, sehingga tadi pagi kami pendampingan kembali bersama petugas Puskesmas Bernung untuk melakukan cek kesehatan anak tersebut. Dan langsung kami kemarin bertemu dengan Kanit PPA Polres Pesawaran untuk meminta rujukan ke psikolog klinis agar anak tersebut benar-benar hilang dan traumanya seperti itu. Maka anak tersebut kita bawa ke psikolog klinis yang memang sudah bekerja sama dengan kami. Sudah diantar hari ini dengan Molin ya, mobil perlindungan anak yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pesawaran. Kita kan harus benar-benar sampai sembuh ya. Kita ke psikolog klinis, apa anjuran beliau? Apakah nanti seminggu sekali, apakah 3 hari sekali sesuai dengan anjuran? Tapi kita harus menyatakan benar-benar anak-anak itu sampai sembuh dan hilang traumanya. Itu alami luka apa aja sih Bu di korban ini Bu? Ya, korbannya kalau kemarin kalau lukanya kan ada luka bakar ya, luka bakar. Kalau dari cerita anak tersebut, dia dipaksa mengaku ya, kamu ngambil uang gitu, saya ngomongnya 1 juta katanya gitu si anak ini. Enggak, akhirnya besi ya, kalau nggak salah pisau apa besi itu dibakar kemudian ditempelkan ke tubuhnya. Ada yang banyak ya, ada yang di kaki, ada yang di badan, ada yang di tangan. Miris sekali sih ini. Tentunya ya kita
tidak tinggal diam ya. Karena apa? Kita juga mendampingi anak tersebut untuk diproses ya. Tentunya proses hukumnya di Polres Pesawaran, karena ini bertentangan sekali dengan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat, dan anak-anak itu harus kita lindungi dan harus jauh dari kekerasan dan diskriminasi, karena anak itu adalah masa depan dan aset bangsa kita. Dan ini menjadi kasus pertama ya Bu ya di 2025 terkait. Ya, ini adalah kasus pertama di 2025 ini. Mudah-mudahan kalau kami mudah-mudahan tidak ada kasus-kasus lagi seperti ini ya. Benar-benar pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pesawaran hendaknya menjadi pondok yang ramah anak. Karena kami sendiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahun mengadakan sosialisasi pondok ramah anak, dan kami koordinasi bekerjasama dengan Kemenak Kabupaten Pesawaran. Ternyata pondok ini memang belum terdaftar.